Menulis bukan sekedar pekerjaan. Menulis adalah cara untuk pulang, cara merawat ingatan, dan cara memahami dirinya sendiri. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Kata Loka yang dipersembahkan oleh penerbit Detak Pustaka ya tentunya tempat di mana ruang berbagi inspirasi tentang dunia literasi, kepenulisan dan pengembangan diri juga. Nah, teman-teman pendengar podcast Kata Loka di era yang serba cepat ini ya, kita seringkali sibuk mengejar berbagai target, tetapi juga lupa untuk terus bertumbuh sebagai pribadi yang berasal dari diri sendiri. Padahal salah satu cara terbaik untuk mengenal diri sendiri, mengembangkan pola pikir, sekaligus meninggalkan jejak yang bermanfaat adalah melalui menulis, teman-teman. Nah, banyak juga orang mengira menulis itu hanya soal merangkai kata ya, teman-teman. Tapi padahal di balik setiap tulisan itu ada proses belajar, refleksi, keberanian menghadapi tantangan, hingga konsistensi dalam berkarya. Jadi menulis itu bukan hanya menghasilkan sebuah buku, teman-teman, tetapi juga membentuk karakter dan cara kita memandang kehidupan. Nah, di episode kali ini Nosa akan membahas sebuah tema yaitu tentang menulis, bertumbuh dan berkarya sebagai pengembangan diri melalui dunia kepenulisan. Nah, bersama narasumber kita nantinya yaitu seorang penulis dari penerbit Detak Pustaka, tentunya ya teman-teman, yang telah melalui berbagai proses dan pengalaman dalam dunia literasi. Kita akan menggali bagaimana perjalanan menulis dapat menjadi sarana untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi banyak orang. Jadi teman-teman pendengar podcast Kataloka di sini yang ingin mulai menulis, sedang kehilangan semangat berkarya mungkin, jadi boleh banget mencari motivasi untuk mengembangkan diri di episode kali ini. Jadi pastikan teman-teman menyimak obrolan kita dari awal sampai selesai. Nah, tidak usah berlama-lama ya, kita sambut dulu siapa yang akan menemani Nosa di episode kali ini. Oke, kita sapa dulu ya. Halo Kak Sudrajat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, boleh banget nih perkenalan ke teman-teman podcast Kataloka nih. Siapa Baik, sih sebenarnya Kak Sudrajat nih? baik, terima kasih Mbak Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudrajat Waalaikumsalam. Majaita, penulis baru di Detak Pustaka. Semenjak tahun lalu ikut tergabung dengan Detak Pustaka. Sebelumnya banyak beberapa tulisan yang belum sempat untuk diterbitkan, bahkan hanya sebatas koleksi yayasan dan juga komunitas yang hanya dikonsumsi oleh mereka. Jadi selain daripada menulis, saya juga sebagai praktisi pembuat daluang, media tulis masa lalu yang sekarang mulai menggeliat lagi, dikembangkan lagi di beberapa wilayah, dan juga keseharian lebih ke penelitian, arsip, jurnal, dan naskah-naskah kuno. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, Ya, mungkin ini sebuah pertanyaan klise, tapi ya, ini juga membuat rasa penasaran ya Kak Sudrajat ya sebenarnya. betul. Jadi kapan sih sebenarnya Kakak ini mulai pertama kali tertarik dalam dunia kepenulisan, Kak? Tertarik menulis ya. Iya, benar. Kebetulan lahir di keluarga yang konservatif, Islam yang konservatif, dan juga berbasis budaya Sunda lokal. Jadi menulis itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena usia di 9 tahun sudah di pondok pesantren, yang notabene pasti menulis, menghafal, itu menjadi keseharian sampai ke tingkat SMA. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang selain karena terlahir atau mungkin lingkungan yang mengajak Kak Sudrajat Hmm, menjadi seorang penulis ya, atau meneliti juga ya, dan menghasilkan sebuah karya, apa sih sebenarnya Kak yang ini benar-benar pure dari diri Kakak Sudrajat sendiri ya, menjadi ya, alasan atau momen di mana aku sih ingin menjadi seorang penulis, aku ingin menuangkan semuanya di dalam karya tulis kayak gitu. ya. Kenapa harus ditulis? Karena ingatan bisa terbatas. Ada, ya, karena manusia tempatnya lupa. Jadi dengan tulisan kita bisa membuka lembaran-lembaran masa lalu. Bahkan dari semenjak kita mulai menyukai menulis dari kecil, kita bisa membandingkan ketika kita kanak-kanak, remaja, dewasa, kita bisa mengulas masa lalu kita. Ternyata ada perubahan atau tidak dalam perkembangan tulisan kita. Itu yang menjadi mengembangkan potensi diri. Aku menyukai tulisan, baik itu
dengan aksara Latin atau pegon di dunia pesantren atau aksara lokal Sunda atau Jawa itu bisa dikembangkan. Maka menulis menjadi sebuah sesuatu yang memang harus dikembangkan karena tradisi di keluarga pun adalah menulis seperti itu Mbak. Jadi dari Oke. kecil ya. Mulai bergabung dengan Detak Pustaka ini berarti tahun lalu ya Kak Tahun Sudrajat lalu, ya? betul tahun Nah, lalu. itu merupakan buku pertama atau buku yang kesekian kalinya Kak? Untuk diterbitkan baru perdana itu di buku Tarekat untuk Pelaku Maksiat diterbitkannya. Nah, Sebelumnya oke. sebelumnya pernah menulis yang lain dengan kajian sejarah, lebih ke sejarah. Oke. Nah, Eh, proses hingga akhirnya berhasil menerbitkan tuh gimana sih Kak Sudrajat? Soalnya kan Nosa taunya Kakak juga aktif dalam menulis. Nah, sampai ya. memutuskan untuk berkolaborasi dengan penerbit Detak Pustaka Pustaka. gitu. Oh ya ya. Awal pertama kali itu dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan, termasuk ulasan-ulasan mengenai bagaimana tarekat di Gen Z ini, di Gen Z. Kalau kita melihat secara eh, normatifnya tarekat itu terlalu baku dan kaku, saya lebih memikir bagaimana kalau tarekat itu dikemas dalam bentuk prosa atau novel, dan kebetulan lahir di tempat ini, di ruangan ini malah. Pertanyaan awalnya di Bandung, di daerah Cicalengka, itu sempat tektokan dengan anak Gen Z. Yang saya tulis di sini adalah Lutfi Salatur Rahman. Jadi beliaulah yang memberikan inspirasi untuk menulis tentang buku ini. Jadi lahirnya dan pernah direkomendasikan beberapa penerbit, tapi entah kenapa ada rasa nyaman dengan Detak Pustaka. Kayaknya kalau lihat dari spesifikasinya, oh Detak Pustaka lebih amanah kayaknya. Ternyata benar. Kita coba menghubungi Detak Pustaka selama beberapa minggu waktu itu untuk penerbitan, dan ternyata betul Detak Pustaka amanah dan akhirnya berlanjut untuk menerbitkan di Detak Pustaka. Begitu Mbak. Oke, alhamdulillah ya, Ya, amanah ya. sekali. Amanah, amanah. Adminnya ramah ya Kak Sudrajat ya? Adminnya ramah dan itu informatif juga. Yang terpenting adalah informatif, selalu menginformasikan prosedur penerbitannya. Itu yang menjadi pengalaman perdana untuk saya pribadi di Detak Pustaka. Jadi sebagai penulis pemula bisa lebih nyaman di Detak Pustaka karena informatif. Yang pertama itu yang paling penting, informatif. Hal-hal apapun dengan kepenulisan kita jadi lebih berkembang. Itu Detak Pustaka menurut hemat saya lebih unggul gitu Mbak. Oke, alhamdulillah. Nah, Ya, karena buku Tarekat ini juga buku perdana dan ya, merupakan keberanian pertama, mungkin ya bisa dikatakan untuk Kak Sudrajat menerbitkan buku ya. betul Nah, betul. apa sih sebenarnya Kak tantangan terbesar yang dihadapi selama perjalanan menulis buku Tarekat ini deh? Kalau disebut tantangan, kayaknya nggak ada tantangan ya. Malah Ya, nggak ada ya? ya tergantung perspektif. Karena menurut saya bukan tantangan, sesuatu yang baru harus dicoba. Oh, oke. Gimana tuh Kak? Ya, Maksudnya tuh? karena ya tergantung ada keberanian atau tidak. Bukan menantang, ada keberanian atau tidak untuk menulis buku ini baik atau buruk. Saya ingat seseorang, kawan saya sendiri, seburuk apapun karya, akan ada pembacanya, akan ada penikmatnya, seburuk apapun. Apalagi buku yang memang punya karya yang bagus dan itu bisa diterbitkan, itu boleh jadi mendapat poin plus. Masalahkan buku yang buruk pun masih ada pembacanya. Itu Pak. Benar. Ya. Nah, oke. Ada nggak dari Kak Sudrajat sendiri merasakan perubahan terbesar setelah Kakak memutuskan untuk aktif menulis? Oh banyak, banyak hal, Nah, apa tuh? banyak hal. Perubahan besar. Kita punya Ya. arah tujuan, apalagi dalam bidang-bidang tertentu ya, misalkan genre tulisannya apa. Kita punya arah, punya tujuan, kita bisa membandingkan konsep-konsep yang sudah ada dari literatur manapun. Jadi untuk pengembangan diri saya pribadi dalam bidang sejarah, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita tidak tahu. Benar Dan lagi. itu yang membuat pemicu kita menulis lebih banyak. Atau kita bisa membandingkan yang kita tahu, walaupun hanya sebatas folklore, itu bisa ditulis. Dan membandingkan dengan folklore-folklore yang lain, dan mencoba mengkomparasikan dengan literatur yang ada, itu menjadi pemicu kita lebih giat menulis. Seperti itu, Mbak. Oke. Ketika kita sudah memutuskan, mungkin juga Kak Sudrajat merasakan kita memutuskan untuk menulis aja deh karena Ya, selain mengikat ingatan ya, ya, karena ya. ingatan manusia kan licin ya, pengikatnya Kecil, adalah lisan terbatas. gitu Ya, katanya. betul. Nah, setelah itu ada Kak pasti rasa kayak malas, rasa kayak merasa jenuh gitu. Gimana sih Hmm, Kak cara dari Kak Sudrajat sendiri ya, cara untuk menjaga menyikapi, rasa ya. ya rasa ingin belajar agar tidak berhenti berkembang gitu?
Apalagi kayak males, terus jenuh gitu. Ya, tapi jenuh kan nggak harus setiap hari. Iya benar, Betul. benar-benar. Nah, ketika datang jenuh ini, ada burnout ya. Kita bisa diskusikan dengan teman. Oke. Ya, dari diskusi ada ide baru. Ada ide baru dan menambah tulisan baru atau ada pengetahuan baru dari teman diskusi itu. Itu yang membuat rasa jenuh itu hilang. Untuk saya pribadi. Mungkin yang lain juga bisa datang ke coffee shop atau ke tempat yang suasananya eh bisa mendapatkan ilham atau ide untuk menulis. Biasanya seperti itu yang saya bandingkan. Ada beberapa teman yang lebih cenderung dia main ke tempat yang ramai. Ada yang lebih suka ke tempat yang sepi. Tapi ada juga yang denger musik jadi eh, sebagai penggugah musik-musik, malah ada yang musiknya metal dan lain sebagainya. Itu bisa menggugah mereka, menghilangkan kejenuhan. Oke, nah itu kan tadi cara untuk kita bisa tetap berkembang meskipun dilanda malas sama kejenuhan Ya, ya, Kak malas dan Sudarja. jenuh itu. Ya. Nah, kalau seumpamanya bagaimana nih cara untuk membangun disiplin dan konsisten? Nah, ini adalah hal-hal yang sering dirasakan oleh banyak manusia ya. Nah, Nosa pun juga terkadang seperti itu. Dalam hal berkarya di tengah-tengah kesibukan, kan juga kesibukannya bukan hanya menulis, bukan hanya berkarya, dan Hmm, tapi juga ada karir-karir yang lain yang dikerjakan gitu. Kalau dari Kak Sudrajat sendiri gimana sih Kak cara membangun disiplin cara dan membangun konsisten? wah, ini memang berat. Kalau untuk disiplin itu memang harus berlatih ya dari awal kita terjun mau kemana tujuan penulisan minimal dalam setiap hari ada yang ditulis. Bisa dibuat jurnal harian atau diary. Hmm, Itu untuk membantu kedisiplinan. Secara konsisten akan membentuk konsistensi dalam keseharian. Berarti tiap harinya ada yang ditulis walaupun beberapa kata. Jadi seperti itu, Ajan, Mbak. oke. Kita beranjak ke masa sekarang ya Kak Sudrajat, yang mana kita sekarang dikelilingi oleh teknologi ya. Ya, Di era digital ini belakangan ini kan kita sering mendengar AI kayak gitu. Mungkin kita bisa terbantu dengan AI, tetapi untuk masalah perasaan dan isi tulisan itu kembali ke personal penulisnya gitu. ya. Nah, kalau dari Kak Sudrajat sendiri gimana Kak cara memanfaatkan teknologi atau AI tanpa menghilangkan orisinalitas tulisannya? Untuk saya pribadi, AI bisa menjadi bahan perbandingan, bahan untuk membandingkan. Misalkan kita punya ide, gagasan, tulisan, kita bandingkan dengan AI. Apakah menambah eh, diksi atau pengetahuan yang memang kita punya tanpa menjiplak atau utuh dari AI itu sendiri, ada sisi positifnya. Namun sisi negatifnya kita tidak bisa berpikir lebih jauh. Oke. Ya, cuma itu aja sih yang saya baru pahami dari AI itu. Oke, beranjak dari apa yang sedang berada di dalam sekitar kita, sebagai seorang penulis pemula dan Kak Sudrajat pun, tahun kemarin pun juga pernah merasakan, bagaimana, menginjakkan menjadi seorang pemula ya, penulis Ya, pemula betul tentunya. betul. Apa sih Kak sebenarnya, kesalahan yang paling sering dilakukan oleh penulis-penulis pemula tuh? Tidak memiliki keberanian. Hanya keberanian Karena yang harus dipicu. mhm. Berani mengeluarkan tulisan, salah atau tidaknya itu tergantung pembaca. Berbicara tentang keberanian, Hmm, keberanian sebagai seorang penulis dan memulai kayak gitu. hmm, Kalau dari Kak Sudrajat sendiri untuk memulai menulis hmm. bagi seorang yang merasa belum percaya diri, Diskusi, diskusi ya Kak ya. diskusi. Cara memilih teman diskusi yang baik itu gimana sih Kak? Karena kan terlalu kebanyakan juga memikirkan kayak takut dijudge tentunya atau Betul. ketakutan-ketakutan yang lain gitu. Gimana kalau Kak Sudrajat sendiri memulai diskusinya? Kita perlu kritikan apa yang kita Hmm. tulis. Dari teman diskusi kita dikritik tapi untuk membangun dan memicu kita untuk lebih lebih giat lagi. Itu yang sering saya lakukan sama teman-teman. Kadang dengan sesama penulis, seperti teman saya sendiri ada teman yang sering diajak diskusi dan beliau sering mengkritik apa yang saya tulis. Itu hal-hal yang ketika kita merasa kita tidak percaya diri. Jadi untuk diskusi itu sangat diperlukan ya Kak. Sangat diperlukan, sangat diperlukan. Dari kita sudah memulai bangun kepercayaan diri, terus cara untuk menemukan ciri khas Kak, ciri khas dan gaya menulis sendiri. Karena kan kita pastinya sebagai seorang penulis kan adalah role Ya, model kita. role model atau Role model terpengaruh kita. dengan Mm-mm. siapa Nah, itu, betul betul. cara membangun kalau oh ini sih penulisnya Sudrajat kayak gitu. Ya, Nah, ya, gimana ya. tuh Kak Sudrajat membangun hal-hal seperti itu? Tidak mengikuti gaya bahasa yang baku. Itu menjadi ciri khas.
Mm-mm. untuk mengembangkan tulisan bahwa oh ini ciri khasnya si A dan ini ciri khasnya si B. Kita harus sering-sering baca literatur atau buku-buku rujukan dalam kepenulisan, misalkan dalam kebetulan saya di sejarah, saya lebih ke Saleh dan Asasmita dalam kajiannya. Tapi ada ciri khas yang saya keluarkan, yaitu membandingkan antara Saleh dan Asasmita dan penulis lain, lalu dengan kelokalan kita, di mana kita tinggal. Nah itu yang menjadikan bedanya. Kelokalan ya, tradisi tradisi dari keluarga atau lingkungan itu nggak boleh hilang. Oke, siap. Nah, Ya. berikutnya Nosa pengen banget bertanya tentang hal-hal atau karya selanjutnya yang ingin Kak Sudrajat terbitkan mungkin atau disampaikan ke teman-teman pembaca yang lainnya. Tapi Ya, sebelum itu Kak Sudrajat, sebelum kita lanjut diskusi, di sini Nosa mau memberikan informasi kepada teman-teman pendengar podcast Katalokan nih Kak Sudrajat. oke siap. Jadi mungkin teman-teman pendengar podcast Kataloka di episode kali ini, setelah Nosa memberikan informasi berikut ini, jadi jangan kemana-mana karena kita akan masih lanjut berdiskusi teman-teman. Oke, jadi silahkan menonton ya teman-teman. Ini adalah informasi yang ingin Nosa bagikan. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Kalau teman-teman kita kembali lagi ya di episode kali ini yang tentunya kita ngobrol bareng sama penulis kita yaitu Kak Sudrajat Madjaita. Nah, tadi kita lanjut lagi diskusinya. Nah, tadi Nosa pengen tahu nih Kak, apakah setelah ini Kakak akan menerbitkan buku lagi atau sekarang pun Kakak sedang menyiapkan karya terbaru? Rencana ingin menerbitkan, tapi sedang diproses lagi, proses ulang karena buku ini buku sejarah, jadi harus banyak dibaca ulang. Takut ada kesalahan karena berkaitan dengan kolonial. Judul bukunya bisa di-spill, Joachim Bisch tentang cochineal yang pertama kali ditanam budidaya cochineal dan nopal atau kaktus di Indonesia. Oke. Nah, sebelum teman-teman pendengar kita membaca buku terbarunya Kak Sudrajat atau yang lagi coming soon ini, mungkin bisa teman-teman membaca buku pertama Kak Sudrajat. Apa Kak judul bukunya? Bukunya Tarekat untuk Pelaku Maksiat. Nah, itu bisa didapatkan di mana tuh Kak? Oh, itu bisa didapatkan di toko detak pustaka secara langsung atau di Shopee dan juga di TikTok bisa, dan beberapa platform lainnya. Ya. Oke, jadi teman-teman yang pengen baca karya pertama Kak Sudrajat, seperti yang sudah disebutkan oleh Kak Sudrajat ya, bisa Ya. di toko Detak Pustaka Ya. atau di link Shopee, di TikTok, Betul, atau teman-teman yang nggak mau ribet lewat admin aja, itu juga bisa ya. bisa. Nah, nanti linknya di mana Kak? Nosa taruh di link deskripsi ya teman-teman. Jadi Deskripsi. tinggal klik aja terus pesan. Nah, selanjutnya Kak Sudrajat, apa sih sebenarnya mimpi terbesar yang ingin Kakak capai melalui dunia kepenulisan ini Kak? Mimpi terbesar, tetap menulis, Tetap menulis ya. tetap menulis. Oke. Kembali ke masa ketika baru menulis ya Kak. Ada nggak sebenarnya yang nasihat ya, pesan lah. Ya. Pesan Kakak yang ingin disampaikan kepada kita semua nih, baik itu teman-teman yang pemula atau yang masih belum percaya diri. Intinya ke teman-teman para pendengar podcast Kataloka ini Kak. Pertama, percaya diri dengan keberanian penuh. Tulis apa yang ada dalam pikiran. Atau kembangkan diary masa lalu, dijadikan sebuah jurnal kehidupan, atau bisa berbagi dari pengalaman hidup. Itu juga penting untuk disampaikan ke khalayak ramai. Kenapa generasi muda perlu menulis sejak sekarang Kak? Apa sih istimewanya menulis gitu? Kan mending scroll, mending di konten kreator. Setidaknya kita pernah hidup. Dan itu jejak yang paling kuat adalah tulisan. Oke, benar sekali. Bukan berarti menjadi konten kreator bukan tidak hidup ya teman-teman, tapi Ya, maksudnya betul. di sini itu adalah sembari kita berkarir di berbagai platform atau hal, Ya. setidaknya kita juga pernah menulis untuk abadi. Itu ya Kak Sudrajat ya. Betul. Oke, untuk closing statement Kak Sudrajat nih, ada nggak pesan atau enggak
satu dua kalimat lah yang ingin kakak sampaikan untuk menutup podcast kita di Ah, episode kali ini. Saya ingin mengutip dari buku saya sendiri, dari Tarekat untuk Pelaku Maksiat di bagian akhir. Menulis bukan sekedar pekerjaan. Menulis adalah cara untuk pulang, cara merawat ingatan, dan cara memahami dirinya sendiri. Oke teman-teman, itu ya Ya. pesan atau closing statement dari Kak Hmm. Sudrajat. Oke, tidak terasa ya teman-teman, podcast Kataloka kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Jadi dari perbincangan kita bersama Kak Sudrajat tadi, kita belajar bahwa pengembangan diri itu adalah sebuah proses yang membutuhkan keberanian untuk memulai, Betul. kemauan untuk terus belajar, dan konsistensi dalam melangkah. Menulis itu bukan sekedar menghasilkan karya, tapi juga menjadi ruang untuk mengenal diri, mengasah cara berpikir, serta berbagi manfaat dengan orang lain. Nah, Betul. semoga cerita dan pengalaman yang telah dibagikan di episode kali ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak takut memulai, terus belajar Ya. dan berani Betul. menuangkan gagasan menjadi karya yang bermakna. Jadi terima kasih ya untuk Kak Sudrajat ya sebagai Sama-sama, Kak. narasumber kita di Terima kasih episode Mbak Linda. kali ini. Oke Kak, sudah berbagi banyak pengalaman dan inspirasi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan semangat baru nih bagi teman-teman pendengar semua, ataupun teman-teman yang lagi sekarang itu berproses menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri gitu. Jadi terima Betul. kasih juga untuk para pendengar setia podcast Kataloka yang sudah menyaksikan episode kali ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Data Pustaka ya teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan episode-episode inspiratif berikutnya. Jadi teman-teman juga bisa like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapa saja yang mungkin membutuhkan semangat untuk mulai berkarya. Oke, saya Ayu Nosa. Sampai jumpa di episode podcast Kataloka selanjutnya. Tetap membaca, terus menulis, dan jangan pernah berhenti bertumbuh. Oke, selamat berjumpa di episode berikutnya teman-teman. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.